Hey dan halo kaum semproters dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel ini tentunya untuk menonton cerita film. Masih di film yang bertemakan sama seperti film-film sebelumnya, namun kali ini akan sedikit berbeda dari yang biasanya. Film yang saya akan ceritakan kali ini adalah film yang berjudul What a Good Secretary Want yang dirilis pada tahun 2016. Film ini berlatar di Korea, tepatnya di sebuah perusahaan yang bernama Genius Consulting, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang menyuplai tenaga kerja ke Cina. Perusahaan berjalan baik, sampai akhirnya seorang gadis seksi yang bernama Jiwon datang untuk menggantikan posisi sekretaris lama yang akan cuti hamil. Apakah kedatangan Jiwon akan membuat perusahaan semakin baik? Ataukah kedepannya perusahaan akan semakin berlendir? Langsung saja kita tonton videonya. Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Film dimulai di sebuah kantor perusahaan consulting besar bernama Genius Consulting, di mana terlihat sedang ada rapat yang membahas performa perusahaan terkini. Dari pembicaraan mereka, sepertinya perusahaan sedang mengalami tren positif, bahkan salah seorang pegawai di sana mendapatkan promosi jabatan, dan mereka juga mendapatkan bonus. Scene kemudian pindah keluar kantor, di mana ada seseorang yang datang mengendarai Mini Cooper berwarna merah. Turunlah seorang gadis berpakaian seksi dari mobil tersebut. Ia kemudian masuk ke kantor dan menanyakan ruangan direktur perusahaan tersebut kepada dua karyawan yang bernama manajer Park dan juga Kim Min So yang ia lihat di tangga. Ternyata gadis itu adalah sekretaris baru yang bernama Jiwon yang direkrut oleh perusahaan tersebut untuk menggantikan sekretaris lama yang sedang hamil besar. Saat itu ia dipertemukan langsung oleh direktur perusahaan yang bernama Juyong, dan hari itu juga ia mulai bekerja di perusahaan tersebut. Mulailah sekretaris lama memberitahu Jiwon apa-apa saja yang perlu dilakukan sebagai seorang sekretaris di perusahaan tersebut, seperti misalnya mengangkat telepon, menyiapkan data, termasuk juga membuatkan kopi untuk Pak Juyong. Terlihat bos besar menyukai penampilan fisik dari sekretaris yang baru saja direkrutnya. Suatu ketika Jiwon sedang membawa file, ia menjatuhkannya di lantai, dan layaknya seperti sinetron Indonesia, si bos tiba-tiba ada di hadapannya dan membantunya merapikan file-file yang jatuh tadi. Ia menyuruhnya untuk lebih berhati-hati lain kali. Jiwon memulai hari-harinya sebagai sekretaris baru dan mengerjakan tugas-tugasnya. Mulai tampak kemampuan yang dimiliki Jiwon, dilihat dari kemampuannya untuk membuat kopi yang enak. Selain itu, pada saat rapat, rekan kerja yang lain juga memuji kinerja baiknya. Suatu hari, Juyong sedang lembur karena ada pekerjaan yang harus dikejarnya. Hari itu Jiwon masih ada di kantor menemaninya, kemudian ia berinisiatif untuk membelikan Pak Bos makanan dan juga minuman. Karena saat itu hujan, ia kembali ke kantor dengan keadaan pakaiannya yang basah total. Si bos mengapresiasi niat baiknya tersebut, ia kemudian mengajak Jiwon untuk makan bersama di meja ruangannya. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Jiwon meninggalkan si bos pulang ke rumahnya. Beberapa hari setelah bekerja di perusahaan tersebut, Jiwon nampak dekat dengan Kim. Juyong nampak sedikit cemburu melihat kedekatan mereka berdua, karena sepertinya si bos juga menyimpan rasa kepada Jiwon. Tidak ingin kalah dari anak buahnya, Juyong datang ke ruangan Jiwon dan mengajaknya untuk makan di sebuah restoran sepulang kerja. Namun sayangnya Jiwon menolak karena ia takut jika hanya pergi berdua saja dengan bos. Di hari berikutnya, si bos kembali mengajak Jiwon untuk pergi ke sebuah bar sepulang kerja. Namun kali ini ia juga mengajak manajer Park dan Kim untuk ikut bersamanya. Akhirnya mereka pergi ke bar, di sana mereka bermain darts, kemudian dilanjutkan dengan minum-minum. Tak terasa waktu pun mulai malam, Jiwon kemudian memutuskan untuk pulang duluan. Si bos juga mengikutinya, dan sepertinya ia akan mengantarkan Jiwon pulang. Sesampainya di rumah Jiwon, Juyong akhirnya mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai Jiwon. Ketika si bos akan berpamit pulang, Jiwon mengajak bosnya untuk mampir sebentar untuk duduk dan ngobrol. Di dalam, si bos terlihat sedikit malu untuk berada di sana, karena saat itu sudah malam. Karenanya, ia memutuskan untuk pulang, namun, Jiwon nampak tidak rela bosnya tersebut pulang meninggalkannya. Ketika si bos sudah berada di luar, Jiwon menaikkan sedikit roknya yang memberikan kode untuk 4646, dan karena terpancing, si bos akhirnya kembali masuk dan langsung membabat habis tubuh Jiwon. Setelah kejadian itu, si bos nampak memberikan perhatian lebih kepada Jiwon di kantor. Para anak buahnya sepertinya menyadari hal tersebut, kemudian mereka menjadi gosip boy di ruangan kantor.
Suatu ketika Jiwon membawakan si bos kopi, si bos tiba-tiba menarik Jiwon kemudian ia mengeksekusinya di ruangannya. Setelah menjalani hubungan gelapnya dengan Jiwon, nampak si bos menjadi lebih temperamental kepada bawahannya. Kim mulai curiga terhadap perubahan sikap yang ditunjukkan si bos. Oleh karena itu suatu hari, ia mencoba untuk mengintai aktivitas si bos dan Jiwon ketika jam kantor telah selesai. Di sanalah ia melihat permaksiatan yang dilakukan oleh bosnya dan juga Jiwon. Ia kemudian memanggil manajer Park untuk datang ke sebuah bar, dan di sana ia memberitahunya apa yang ia baru saja lihat di ruangan si bos. Aktivitas pelendiran antara si bos dan Jiwon pun berlanjut, di mana ketika salah satu anak buahnya memberikan suatu laporan kepada bos, nampak ekspresi bos terlihat aneh. Hal itu dikarenakan di kolong mejanya, ada seseorang yang menservis roketnya, dan kalian bisa melihat apa yang si tukang servis lakukan pada film lengkapnya. Setelah aktivitas tersebut selesai, si bos mengatakan kepada Jiwon bahwa ia akan pergi keluar menemui klien. Seperti biasa, Jiwon melakukan tugas fotokopi, dan seketika Kim masuk dan berfantasi liar tentang Jiwon. Jiwon menyadarkannya dari fantasi liar itu, kemudian Kim mengajaknya ke meja kerja Jiwon, dan di sana, ia memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah dengan pekerjaannya. Ia juga memberikan solusi atas permasalahan tersebut, karena itu Jiwon mengacunginya jempol. Karena tak tahan dengan bodi aduhai Jiwon, akhirnya Jiwon dieksekusi oleh Kim di meja kerjanya. Keesokan harinya, terlihat wajah Kim sangatlah bahagia setelah berhasil mengeksekusi Jiwon kemarin. Ia pun juga menceritakan kejadian perlendiran itu kepada manajer Park. Cerita kemudian berlanjut, di mana perusahaan saat ini sedang mengalami masalah, sehingga diadakan suatu rapat. Pada rapat kali itu, Juyong mengatakan bahwa perusahaan akan masuk ke suatu sektor baru yang sama sekali belum pernah dijamah oleh perusahaan sebelumnya. Manajer Park tidak menyetujuinya, karena hal itu tentunya akan sangat beresiko bagi perusahaan dan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Namun si bos malah mendengarkan pendapat Jiwon yang mengatakan kalau tidak ada salahnya untuk mencoba. Kemudian Kim juga tiba-tiba mendukung pendapat Jiwon. Akhirnya diambillah keputusan bahwa perusahaan akan masuk ke sektor bisnis baru. Setelah rapat selesai, manajer Park dan Kim kembali membahas masalah hasil rapat tadi di toilet. Setelah keputusan itu diambil, tiba-tiba di hari berikutnya Jiwon sudah tidak berada di kantor lagi. Selain itu, seluruh isi rekening perusahaan juga telah hilang entah kemana. Tentunya hal tersebut membuat semuanya kaget, dan sudah tentu mereka menganggap Jiwonlah yang telah melakukan hal tersebut. Si bos menjadi sangat stres dan ia juga merasa telah dibodoh-bodohi oleh Jiwon. Ia kemudian mencari Jiwon di rumahnya, namun ternyata Jiwon sudah lama tidak tinggal di tempat itu lagi. Ternyata, ada sebuah fakta mengejutkan yang diperlihatkan di akhir film, di mana rencana tersebut ternyata telah disusun rapi oleh 3 orang karyawan perusahaan itu, yaitu sekretaris lama, manajer Kim, dan juga Jiwon. Mereka bertiga telah menyusun sebuah skenario yang rapi, agar bisa merampok semua uang perusahaan. Akhirnya mereka bertiga pun bertemu di suatu tempat untuk menikmati hasil perampokan uang di perusahaan Genius Consulting. Bagaimana menurut kalian filmnya? Kalau menurut saya, film ini cukup lumayan dibandingkan dengan film yang biasa saya ceritakan lainnya, karena masih ada plot twist yang cukup lumayan untuk dinikmati, selain tentunya dari adegan perlendirannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, janganlah menggabungkan urusan pribadi dengan urusan perusahaan, apalagi jika urusan tersebut hanyalah sebuah urusan perlendiran. Tetap profesional dalam bekerja, jangan mudah percaya dengan orang baru, terutama apabila orang tersebut menggunakan cara-cara maksiat untuk mendapatkan sebuah pengakuan di perusahaan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa kembali di cerita-cerita film selanjutnya.